Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran di Min 2 Grobogan. Yaitu pada hari ini kita akan membahas tentang tema 3, subtema 3 pembelajaran 4 yang bermuatan IPS, PPKN, Bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pada hari ini kita mendapatkan kemudahan dalam pembelajaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk pendahuluan, kita mempunyai kewajiban menjaga lingkungan. Betul? Ya, semua orang memiliki atau mempunyai kewajiban dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih, tetap sehat. Apa yang akan terjadi jika tidak melaksanakan kewajiban kita? Tentunya jika kewajiban tidak terpenuhi, maka hak kita akan terganggu atau tidak bisa terpenuhi juga. Oleh karena itu anak-anak, dalam kewajiban kita dalam menjaga lingkungan, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena setiap warga memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan agar tetap lestari. Masih ingatkah kalian apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang. Itu yang dinamakan kewajiban. Kalian ingat ya? Refleksi, apa saja kewajiban kita menjaga lingkungan agar tetap lestari? Apa saja kewajiban kita menjaga lingkungan agar tetap lestari? Yang pertama, kemarin ya, membuang sampah di tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kelestarian tumbuhan dan hewan, dan sebagainya. Seperti tugas minggu lalu yang sudah kalian kerjakan, yaitu kewajiban-kewajiban menjaga lingkungan. Ayo amati bersama. Baiklah anak-anak, mari kita mengamati sebuah gambar. Di sini ada gambar yaitu hutan gundul. Di sini ada hutan yang sudah habis ditebang oleh tangan yang tidak bertanggung jawab. Nah, sekarang apa penyebab hal di atas? Apa penyebab hal di atas atau apa penyebab hutan gundul? Yang pertama adalah menebang pohon sembarangan. Warga menebang pohon tanpa pilih. Yang besar, pohon yang kecil, semua ditebang habis. Maka akan terjadi hutan yang gundul. Kemudian apa penyebab yang kedua? Penyebab yang kedua adalah pemukiman baru. Semakin banyak penduduk, maka membutuhkan pemukiman yang baru yang lebih luas. Dan wilayah hutan yang menjadi sasaran dalam pemukiman baru. Kemudian apa penyebab hutan gundul? Karena kan illegal logging, yaitu menjual hasil hutan yang tidak terkontrol. Illegal logging. Kemudian apa dampak bagi lingkungan? Apa dampak bagi lingkungan? Ya, karena diakibatkan hutan yang gundul, maka lingkungan akan menjadi dampak pada lingkungan, yaitu yang terjadi adalah banjir. Tentunya ini yang menjadi penyebab bencana alam yang sekarang ini ya, banjir merajalela dikarenakan hutan sudah tidak ada pohonnya dan tidak lagi bisa menampung air.
akhirnya air itu masuk ke pemukiman dan terjadilah banjir. Kemudian dampak yang kedua adalah tanah longsor. Karena hutan gundul menyebabkan tanah-tanah menjadi longsor karena tidak ada penahan tanah sehingga tanah mudah longsor. Yang ketiga adalah kumuh. Jika hutan itu gundul, maka terlihat daerah itu menjadi tidak asri, tidak bisa hijau. Kemudian tidak sehat, menyebabkan lingkungan tidak sehat, udara menjadi kotor, banyak polusi karena hutan itu berfungsi sebagai filter udara. Kemudian dampak bagi masyarakat. Dampak bagi masyarakat yaitu masyarakat menjadi tidak sehat karena udaranya kotor, kemudian terasa panas, udara menjadi panas, dan rasa tidak nyaman karena udara tidak lagi sejuk. Ya, kemudian tulis saranmu supaya hal ini tidak terjadi. Apa yang menjadi saranmu? Agar tidak terjadi banjir, sebaiknya setiap warga masyarakat peduli terhadap lingkungan. Setiap warga melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan. Atau bahasa yang lain, agar tidak terjadi penebangan hutan secara liar, maka setiap warga harus memiliki kesadaran untuk menjaga hutan. Ada dua saran, bisa digunakan salah satunya, itu contoh dalam membuat saran. Nah, sekarang anak-anak, ini apa penyebab banjir sekarang? Kalian buat seperti contoh tadi, apa penyebab hal di atas, dampak bagi lingkungan, kemudian dampak bagi masyarakat, dan tulislah saran. Pada buku tulis kalian kamu buat seperti contoh yang tadi disampaikan. Kemudian gambar yang kedua adalah apa penyebab hal di atas. Ini tanah longsor. Apa dampak bagi lingkungan, dampak bagi masyarakat juga. Dan tulis saranmu juga di sini di dalam buku tulis kalian. Nah, sekarang jenis sampah. Sampah di masyarakat itu ada beberapa sampah. Yang pertama sampah logam, sampah plastik, sampah rumah tangga, dan sampah lain-lain. Ini jenis-jenis sampah. Dan sampah yang paling banyak dari data di sini, dari diagram di sini, sampah yang paling banyak adalah sampah plastik. Kita ketahui sampah plastik itu sangat berbahaya bagi lingkungan. Karena apa? Karena sampah plastik itu tidak bisa membusuk atau tidak bisa diurai oleh tanah. Nah, maka anak-anak ketika kalian membuang sampah harus berhati-hati, terutama sampah plastik itu harus kita kumpulkan dan kita bakar, karena hanya satu cara yang bisa digunakan untuk menghilangkan sampah plastik, yaitu dengan cara membakar, atau cara yang lain adalah mendaur ulang menjadi barang-barang yang berharga, menjadi nilai barang yang berharga. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini, dan kita lanjutkan dengan tugas membuat hasil laporan wawancara. Nanti kalian bisa membuat laporan wawancara. Kalau minggu kemarin kalian sudah melakukan wawancara, nanti pada hari ini kita bisa membuat laporan dari wawancara. Buatlah wawancara tentang keadaan kebersihan lingkungan rumahmu
kalian melakukan wawancara dengan orang di sekitarmu tentang keadaan kebersihan lingkungan rumahmu, dan buatlah laporan wawancara. Urutan membuat laporan masih ingat? Urutan membuat laporan wawancara, apakah kalian masih ingat? Ya, kemarin sudah disampaikan. Kalian bisa membuka kembali dan membuat laporan wawancara sesuai dengan urutan membuat laporan wawancara. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pada pembelajaran kali ini dapat menjadi bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.